Silakan duduk ini Bapak. Terima kasih, Bu. Saya tutup terlebih dahulu ya Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu, Bapak? Iya, Ibu, ini teh kan saya sama suami teh kan baru nikah 1 bulan yang lalu. Ya. Nah, tapi saya tuh punya kontrak di pekerjaan. Kontraknya itu jangan dulu hamil selama 1 tahun. Nah, jadi kalau saya boleh tahu Ibu gitu ya, ada gak sih kontrasepsi yang nggak alami gitu? Soalnya kalau yang alami udah searching takutnya nggak efektif. Karena udah di kontrak itu harus 1 tahun nggak hamil seperti itu. Jadi selama 1 tahun itu Ibu tidak boleh hamil dulu gitu ya, Bi ya? Betul, Ibu. Baik, nanti saya akan bantu jelaskan ya, Bi ya. Ibu Bapak sebelumnya udah pernah kesini? Belum pernah, Ibu, baru pertama kali ya. Baik, kalau gitu saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu dan Bapak. Nanti insya Allah jawaban-jawabannya akan saya jaga privasinya. Kemudian Ibu dan Bapak tidak perlu sungkan ya Bu ya, jawab aja seadanya kayak gitu ya Bu. Baik, Ibu. Dengan Ibu siapa mohon maaf? Saya dengan Ibu Maudi. Dengan Ibu Maudi. Dan Bapak? Bapak Ruslan. Bapak Ruslan. Untuk Ibu usianya berapa tahun? Saya usianya 21 tahun. 21 tahun. Kalau Bapak? 26 tahun. Ibu dan Bapak untuk kegiatan sehari-harinya memiliki kesibukan apa ya Bu ya? Ya, kalau saya ke kantor Ibu jadi sekretaris. Kalau suami Kebetulan saya atasannya Ibu. Sebenarnya saya sudah mengajukan istri saya buat berhenti dulu gitu. Tapi istri saya nggak mau. Dan kita tuh masih punya kontrak sebenarnya 1-2 tahun. Jadi kemungkinan harus ini dulu tidak hamil. Oh, jadi Ibu tuh masih terikat kontrak gitu ya Bu ya di perusahaan selama 1 tahun yang tidak memperbolehkan Ibu untuk hamil terlebih dahulu. Betul. Nah, tadi juga di awal Ibu menyebutkan bahwa Ibu tuh ingin menggunakan kontrasepsi ya Bu ya. Iya. Nah, di sini sebelumnya Ibu dan Bapak apakah sudah tahu jenis-jenis kontrasepsi apa saja? Kebetulan sudah tahu Ibu, apalagi yang sederhana. Oh ya, sederhana. Kalender yang kayak gitu udah tahu, tapi kayaknya efektivitasnya kurang gitu. Jadi pengen yang hormonal kan? Oh, yang hormonal. Kalau misalkan mengganggu haid Ibu itu gak apa-apa? Kalau saya pengennya yang lancar sih Bu. Oh, yang lancar. Nah, kalau misalkan yang hormon-hormon Ibu udah tahu jenisnya apa saja? Kebetulan belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, baik ya Bu ya, di sini saya akan bantu menjelaskan mengenai jenis-jenis kontrasepsi hormonal yang cocok untuk Ibu. Nah, mohon ditunggu sebentar ya Bu ya. Ibu. Nah, selama ini kan tadi Ibu berencana untuk melakukan kontrasepsi ya. Selama haid Ibu suka ada keluhan tidak? Alhamdulillah nggak ada Ibu. Oh, tidak ada. Untuk Ibu waktu haid terakhirnya kapan? Hari pertamanya? Hari pertamanya 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu. Masih ingat tanggal berapanya? Masih ingat. Masih ingat. Kapan itu Ibu? Kalau hari pertamanya 14 Februari. Oh, 14 Februari ya. Kemudian setelah haid Ibu dan Bapak ada berhubungan suami istri? Enggak sih Bu, karena kami sama-sama sibuk juga. Oh, berarti belum ya Bu ya? Iya, belum. Kemudian di sini Ibu ada riwayat kayak penyakit dari keluarga seperti TBC, hipertensi yang kayak gitu ada? Alhamdulillah nggak ada Ibu. Oh, tidak ada. Untuk keputihan Ibu ada keputihan? Ada. Ada keputihan. Itu gimana jenis keputihannya? Kalau jenis nggak tahu sih ya Bu ya. Tapi ya biasa kayak yang putih tapi nggak sering ada gitu. Oh, berarti normal ya Bu ya? Keputihannya tidak berbau? Tidak. Oh, tidak. Itu juga nggak terlalu sering gitu ya keputihannya? Iya. Nah, tadi di awal kan saya sudah tanyakan Ibu ya pengalaman Ibu berKB, Ibu sebelumnya belum pernah menggunakan KB. Kemudian tadi udah mendengar tentang metode kontrasepsi yang sederhana gitu ya, seperti kalender yang kayak gitu. Kemudian di sini Ibu rencana untuk mempunyai anaknya itu ditunda dulu gitu ya. Betul Ibu.
Terus alhamdulillah juga tidak ada riwayat HIV, terus infeksi menular seksual. Kemudian di sini ibu memiliki kekhawatiran yang berlebihan juga tentang baik tentang diri ibu ataupun keluarga ibu, kemudian masalah pekerjaan itu ada? Tidak ada sih. Tidak ada, berarti hepan-hepan aja ya Bu ya? Hepan aja. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Nah di sini kan tadi ibu belum terlalu tahu ya mengenai jenis-jenis metode kontrasepsinya ada apa saja. Nah di sini ada metode jangka panjang, ini tuh sangat efektif. Nah jangka panjang di sini bisa berkisar antara 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun itu ya Bu ya. Nah di sini ada implan. Implan ini biasanya disebut metode kontrasepsi susuk. Nah ini tuh pemasangannya digunakan di lengan gitu, lengan bagian sebelah kiri. Nah kemudian ini ada AKDR. AKDR ini yang orang-orang tahu gitu, yang kebanyakan orang tahu disebut IUD. Nah IUD ini sistemnya nanti ditanam gitu di dalam rahim, jadi dimasukkan alat kecil ke dalam rahim. Ini alatnya itu ada IUD. Nah terus di sini ada selanjutnya ada sangat efektif dengan pemakaian yang benar, perlu pengulangan. Nah ini efektif itu kontrasepsinya, tapi perlu pengulangan. Nah di sini ada pil. Pil ini masih digunakan diminum setiap hari gitu. Nah pil ini ada 2 jenis, ada pil kombinasi sama pil yang hanya mengandung 1 hormon saja. Nah yang tidak mengganggu haid itu ada jenis pil kombinasi. Nah ini sangat cocok untuk ibu. Tadi ibu bilang ingin menggunakan kontrasepsi yang tidak mempengaruhi haid juga ya. Nah terus di sini ada juga suntik. Nah suntik ini ada suntik 1 bulan dan 3 bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali ibu harus datang kembali lagi ke sini. Nah kemudian ada juga kondom. Nah mungkin kondom udah sangat familiar ya bagi bapak dan ibu, udah tahu juga bagaimana cara menggunakannya. Iya betul. Nah terus di sini ada MAL. Nah MAL ini singkatan dari metode amenorelaktasi. Nah di sini tuh MAL ini digunakan hanya untuk ibu-ibu yang menyusui setelah melahirkan. Nah biasanya ini sangat efektif selama ASI eksklusif gitu dan ibu tersebut belum haid. Nah terus juga di sini ada ada ini metode alamiah. Nah alamiah tuh yang tadi ibu sudah tahu ya, ada kalender, terus ada lendir serviks, kemudian ada sebagainya. Nah terus tadi ibu tuh sangat berminat di bagian yang pil ya Bu ya. Betul. Berarti saya rekomendasikan yang pil kombinasi ibu. Kalau misalkan ibu tertarik tidak dengan yang suntik? Kayaknya tidak, soalnya saya tidak mau kunjungan ulang kayak gitu. Maksudnya bukan nggak mau kunjungan ulang, nggak mau kayak berulang gitu setiap bulan kesini lagi kan harus gitu kan ya. Iya. Berarti ibu bersedia kalau misalkan harus minum setiap hari? Saya bersedia. Baik, kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Oh itu ternyata pil itu ada berbagai jenis ya? Iya betul ibu, ada beberapa jenis. Salah satunya itu yang tidak mengganggu haid, ada pil kombinasi disebutnya. Pil kombinasi, kalau pil kombinasi emang kenapa bisa disebut kombinasi gitu ya? Nah itu disebut kombinasi karena pil tersebut ada gabungan dari 2 hormon, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Nah hormon estrogen dan progesteron itu hormon yang bisa menyebabkan kehamilan. Salah satunya itu ya itu hormon progesteron dan estrogen. Nah itu juga bisa kalau misalkan ibu menggunakan pil tersebut, maka haid ibu tuh akan lancar gitu, karena dalam tubuh ibu juga terdapat kedua hormon tersebut gitu ibu. Itu Baik ya Bu ya. Nah baik ibu, di sini ada metode kontrasepsi jenis pil. Nah ini tuh diminumnya 1 pil setiap hari. Ini tidak boleh terlewat ya Bu ya, harus rutin meminumnya. Kalau misalkan ibu minum di hari kemarin itu jam 8, berarti besoknya juga harus diminum pukul 8 pagi misalnya.
Terus juga ini tuh efektif dan mudah untuk berhenti. Jadi ini tuh sangat efektif untuk disebutnya tuh mencegah kehamilan. Nah terus di sini tuh aman untuk hampir semua ibu, ini tuh aman gitu ya Bu ya. Terus kemudian ini membantu mengurangi perdarahan menstruasi dan kram. Jadi kalau misalkan menstruasi itu jadi tidak terlalu banyak menstruasinya. Terus juga perempuan sering mengalami efek samping pada awalnya, tapi tidak berbahaya. Nah setelah ibu minum pil ini kemungkinan ada beberapa efek samping, namun ini tuh tidak berbahaya gitu ya. Terus ini tuh tidak memberi perlindungan terhadap HIV atau infeksi menular seksual. Nah, Ibu apakah tertarik dengan metode kontrasepsi ini? Tertarik sekali Bu. Tertarik sekali. Kalau Bapak apakah setuju jika Ibu menggunakan kontrasepsi ini? Saya mengikuti istri saya. Oh, mengikuti istri. Baik, kalau gitu saya lanjut ya Bu ya Pak. Nah, di sini untuk metode pil ini sebagian besar perempuan itu boleh menggunakan metode kontrasepsi jenis pil ini. Kecuali jika perempuan tersebut yaitu merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Mohon maaf sebelumnya, apakah ibu dan bapak ada yang merokok? Tidak sih Bu. Tidak ada. Ibu juga tidak ada? Tidak. Nah alhamdulillah, berarti untuk syarat yang pertama itu sudah lolos ya Bu ya? Iya. Nah alhamdulillah. Kemudian yang kedua itu memiliki tekanan darah tinggi. Tadi ibu menyebutkan tidak ada tekanan darah tinggi. Kemudian baru 3 minggu melahirkan. Kemudian selanjutnya itu ada menyusui kurang dari 6 bulan dan kemungkinan hamil. Nah alhamdulillah tadi ibu merasa ada hal-hal tanda-tanda kehamilan mungkin? Enggak lah, enggak. Enggak. Soalnya kan pada saat udah menstruasi gak berhubungan juga gitu. Iya. Berarti haidnya lancar-lancar aja gitu ya Bu ya? Lancar. Ya di sini tuh ada masalah kesehatan lain yang serius, misalnya kayak tadi itu ada diabetes, ada hipertensi, kemudian ada hepatitis dan sebagainya. Alhamdulillah ibu dalam keadaan sehat walafiat. Berarti ibu termasuk kategori yang aman untuk menggunakan jenis kontrasepsi ini. Iya betul. Apakah masih tertarik? Masih tertarik sekali. Masih tertarik. Baik, saya lanjut ya Bu ya Kak. Nah di sini ada beberapa efek samping dari pil ini. Nah yang pertama itu ini tuh biasanya sebagian efek samping tidak berbahaya, bukan tanda-tanda penyakit. Jadi efek sampingnya tuh tidak berbahaya gitu, paling hanya seperti mual-mual, kemudian ada flek atau bercak di antara masa-masa haid, terus kemudian ada sakit kepala ringan, enggak yang sampai pusing banget, enggak gitu ya. Nah terus juga ada nyeri payudara, kemudian berat badan bisa naik ataupun turun. Jadi kalau misalkan minum pil ini, ibu juga harus senantiasa menjaga pola makan. Makan makanannya pun harus yang sehat gitu ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu juga. Nah dengan efek samping ini apakah ibu masih tertarik? Kayaknya tertarik. Masih tertarik. Bapak bagaimana? Apa setuju? Setuju aja sih saya. Ya, baik. Nah di sini kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana sih Bu jika lupa minum, nah di sini jawabannya. Nah yang pertama itu minum 1 pil segera ketika ingat. Nah kalau misalkan lupa segera minum, misalnya nih kemarin minum jam 8 terus sampai sekarang besoknya ibu lupa, ingatnya di jam 10, itu langsung segera minum ya Bu ya. Nah kemudian untuk selanjutnya harus kembali minum pil, harus sesuai jadwal gitu ya, tidak boleh lupa lagi. Nah kemudian dilanjutkan meminum pil seperti biasa 1 setiap hari. Nah jika lupa minum 2 pil atau lebih, atau terlambat memulai paket 2 hari atau lebih, ibu juga perlu yang pertama itu pakai backup. Nah di sini pakai backup itu hindari senggama atau berhubungan suami istri. Jadi secara langsung itu harus dihindari. Jadi harus menggunakan backup ini. Nah backup ini itu bisa berupa kondom.
Nah di sini tuh lewati pil tak aktif dan langsung lanjut ke paket baru. Nah misalkan kan di sini tuh ada 1, 2, 3 jenis pil yang aktif. Ini tuh aktif maksud di sini itu ada hormonnya. Nah yang garis ini, yang hitam ini tuh tidak ada hormonnya. Nah jadi kalau misalkan ibu lupa, jadi si ininya ada yang dilewat tapi ganti ke yang baru gitu. Nah apakah dapat dipahami ibu, bapak? Oh, dapat dipahami. Jadi maksudnya kalau misalnya lupa minum ini, 2 yang ini, Iya. ini langsung lewat aja atau bagaimana itu kan Bu Bidan? Enggak, misalkan nih ibu tuh lupa ya ini. Nah ibu bisa lanjut saja ketika ingat, kembali lagi ke poin awal. Nah langsung minum aja ketika ingat. Nah kalau misalkan ini lupa sebaris, ibu tuh langsung aja ganti gitu. Kalau misalkan ibu lupanya di bagian sini, ini gak apa-apa, gak usah gitu, gak usah dilanjutkan minum kalau lupanya di bagian yang hitam ini. Kalau yang atas putih, Bu Bidan? Ini kan misalkan dari ini. Nah, kalau misalnya lupa minum di sini, itu langsung aja minum ketika ingat. oh, baik. Baik ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Bidan kalau misalnya mau nambah pil, misalkan nanti teh sama Bu Bidan dikasih buat 3 bulan misalnya, itu kalau mau mendapat lagi pil itu harus ke Bu Bidan atau boleh beli ke mana gitu? Boleh ibu beli ke apotek terdekat, asal harus sama satu jenis gitu. Baik, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya saya teh mau gitu, pengen konsultasi boleh ke itu? Boleh, sangat diperbolehkan. Iya. Iya, paling kalau misalkan mual-mualnya itu sampai ke yang mual banget sampai gak masuk makan atau minum, ibu bisa langsung segera datang ke sini. Oh, baik. Baik. Nah, pasti ibu bertanya-tanya, kapan sih ibu bisa menggunakannya? Nah, di sini, ibu tuh bisa menggunakannya mulai dari sekarang. Gitu. Karena kan tadi udah syarat-syaratnya udah sangat memenuhi gitu ya Bu ya. Nah, ibu bisa menggunakannya sekarang. Nah, paling ini kan tadi di lembar sebelumnya sudah dijelaskan untuk meminimalisir kehamilan atau mencegah lebih aman kehamilan itu harus double perlindungan atau harus perlindungan ganda dengan menggunakan kondom. Nah, baik, di sini saya jelaskan mengenai kondomnya. Mohon ditunggu ya Bu. Iya. Nah, di sini tuh ada kondom. Nah, mungkin sudah tak asing ya bagi pasangan suami istri mengenai kondom ini. Nah, di sini kondom tuh tadi bisa mencegah HIV karena kan tadi si pil ini tuh tidak dapat memungkiri bahwa bisa terkena HIV gitu ya. Makanya harus perlindungan ganda dengan kondom. Terus juga ini tuh sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama. Barangkali ibu tuh tadi lupa, terus kemudian sebelum lupa itu kan ibu misalkan nih lupa, tapi ibu tuh udah bersenggama sama suami karena ibu belum minum pil, jadi takutannya. Nah, baiknya ibu senantiasa menggunakan kondom saat bersenggama. Nah, terus juga bisa hanya kondom dan atau bersama dengan metode KB lain. Nah, ini sudah dijelaskan KB lain. Nah, maksud KB lain di sini salah satunya itu tadi pil kombinasi yang akan ibu gunakan. Terus juga kondom tuh mudah didapat dimanapun itu. Ibu misalkan lagi mau keluar kota, ibu bisa mampir dulu ke minimarket terdekat untuk membelinya, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan ibu bapak? Kayaknya nggak ada sih dari saya. Kalau dari A ada nggak? Tidak ada. Berarti ibu dan bapak udah sepakat sama-sama untuk melakukan perlindungan ganda ini dengan kondom? Kayaknya kalau perlindungan ganda, kalau misalnya lagi ragu-ragu aja kan ya Bu? Iya, ragu-ragu boleh, tapi lebih baik gitu ketika bersenggama pun harus menggunakan ini. Kayaknya setuju sih Bu. Setuju. Mantap. Kalau bapak gimana? Pakai pil. Yang pakai Oh, kondom iya. juga? Saya setuju aja sih. Mungkin kalau pil asal istri saya nggak lupa.
Oh, berarti harus saling bekerja sama ibu dan bapak biar ibunya tidak lupa, harus diingatkan. Terus bisa juga ibu menggunakan alarm gitu ya Bu ya. Iya ibu, baik. Nah iya, terus untuk kondom juga ibu dan bapak harus saling bekerja sama. Mungkin ketika menggunakan kondom ini kurang nyaman gitu ya, jadi harus istilahnya mawayahnya gitu ya. Jadi harus sama-sama saling bekerja sama. Iya ibu. Baik, nanti saya akan ngasih ibu beberapa pil dan besoknya jangan lupa diminum ya Bu ya. Siap ibu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya cukup. Cukup. Ya. Dari bapak? Saya juga cukup. Cukup. Kalau gitu mungkin begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, ibu boleh chat WA saya, ataupun ibu misalkan ada keluhan-keluhan lain boleh berkunjung lagi ke sini gitu. Ya, ibu sudah sangat jelas. Terima kasih banyak ibu. Ya, terima kasih banyak ibu dan bapak sudah berkenan berkunjung ke sini. Ibu, kalau gitu nanti saya ambil pilnya di depan ibu. Di Ya? depan saja. Nanti saya akan kasih tahu orang yang di depan. Ya, ibu, baik ibu. Baik, terima kasih banyak ibu. Terima kasih juga bapak. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam.